Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, dan kita masih berada pada pembahasan tentang wajibatus sholati, berbagai kewajiban yang berlaku di dalam sholat. 3 bahasan telah berlalu tentang kewajiban sholat. Sekarang kita menginjak pada yang keempat, yaitu takbiratul intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan, seperti takbir dari berdiri setelah selesai membaca surat untuk menuju rukuk. Demikian pula tatkala dari i'tidal menuju sujud, dari sujud menuju duduk di antara 2 sujud, dari duduk di antara 2 sujud bertakbir untuk sujud kembali, dan dari sujud kembali, sujud yang kedua maksudnya, bangkit ke rakaat berikutnya atau bangkit ke tasyahud awal maupun akhir. Juga dari tasyahud awal untuk kemudian bertakbir ke bangkit, itu namanya semuanya adalah takbiratul intiqal. Ya, dikatakan sebagai takbir perpindahan karena memang letaknya atau pengucapannya di saat berpindah dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat yang lainnya, atau dari satu posisi sholat kepada satu posisi sholat yang lainnya. Dikecualikan satu tempat saja tidak bertakbir, yaitu pada saat bangkit dari rukuk ke i'tidal, itu tasmi' sami'allahu liman hamidah. Adapun selainnya semuanya bertakbir. Tetapi ada takbir yang dikhususkan hukumnya, yaitu rukun, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang dengannya dibuka sholat, ya. Takbir yang dibuka sholat itu dibuka dengannya. Kemudian yang kelima adalah qaulu sami'allahu liman hamidah. Ini juga wajib, ya, yaitu tasmi' pada waktu bangkit dari rukuk ke i'tidal. Didasarkan kepada hadis yang sebenarnya sudah kita singgung di pembahasan depan, li amri Nabi alaihi salatu wassalam al-musi'a salatahu bidzalik, dikarenakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang jelek dalam sholat tentang perkara tersebut, di mana beliau bersabda, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas hatta yatawaddo'a fayadu'ul wadu'a yakni mawadi'ahu thumma yukabbiru wa yahmadullaha azza wa jal wa yusni alaihi wa yaqra'u bima yasha' minal qur'an thumma yaqul Allahu akbar thumma yarka' hatta tatba'idda wa fasilahu
hatta tatma'inna mafasiluhu afan tsumma yaqul sami'allahu liman hamidah hatta tastawiya qa'iman tsumma yaqul Allahu akbar tsumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu tsumma yaqul Allahu akbar wa yarfa' ra'sahu hatta yastawiya qa'idan tsumma yaqul Allahu akbar tsumma yasjud hatta tatma'inna mafasilahu tsumma yarfa' ra'sahu fayukabbir ya fa idza fa'ala dzalik faqad tamat sholatuhu. Ya, 6. Ya, di situ ada atau ada yang terlewat ya. Saya ulangi, tsumma yarka hatta tatma'inna mafasiluhu tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah hatta tastawiya qa'iman sampai akhir hadis. Sungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak sempurna sholat seseorang dari manusia sampai dia berwudu. Ya, maka salah satu dari atau seseorang dia untuk sholat fayadul wadu, dia perlu meletakkan wadu itu air ya, alat untuk wudu. Maksudnya meletakkan air, maksudnya membasuh, yakni tempat-tempat wudu. Kemudian setelah itu selesai wudu, dia bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla serta menyanjung. Yang dimaksud di situ menurut pendapat yang lebih dekat adalah istiftah. Atau yang dimaksud bahwa yahmatullah, kalau ana ulangi, sebagian berpandangan yahmatullah wa yusni alaih itu adalah istiftah. Namun sebagian berpandangan bahwa memuji Allah dan menyanjung di situ yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu dia membaca sesuatu yang dia inginkan dari Al-Quran, kemudian mengucapkan Allah Akbar, artinya untuk dia rukuk. Pada saat dia mengucapkan itu, dia kemudian rukuk ya, atau bersamaan dengan itu dia rukuk, menuju ke rukuk, sampai di dalam rukuk itu anggota tubuhnya itu tumakninah. Setelah selesai rukuk, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika dia bangkit. Hatta yastawiya qa'iman, sampai dia tegak berdiri. Dan setelah selesai dia membaca Allahu Akbar menuju sujud, kemudian sujud sampai anggota tubuhnya itu bagian sendi-sendi tubuh anggota tubuhnya itu tumakninah, tenang, berada pada tempatnya masing-masing. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia mengangkat kepalanya sampai lurus di dalam dia duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah selesai duduk di antara dua sujud, dia berpindah mengucapkan Allahu Akbar ya. Untuk sujud lagi ya, sujud kedua, sampai kemudian tumakninah, anggota tubuhnya itu menempat di tempatnya masing-masing, tenang. Kemudian mengangkat kepalanya dan dia bertakbir untuk menuju rakaat berikutnya. Apabila dia melakukan hal yang demikian itu, maka semua sholatnya telah sempurna. Yang menjadi sahih di situ adalah lafaz-lafaz seperti sumayakul atau sumayakul Allahu Akbar, sumayakul Allahu Akbar. Ya, juga kaitannya dengan yang kelima ya, ini kan keempat kelima tentang sami Allahu liman hamidah juga demikian. Sumayakul sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sampai tegak berdiri. Berarti kan itu dari rukuk ke i'tidal. 6. Kemudian yang keenam dari kewajiban sholat adalah qaulu rabbana lakal hamdu. Nah, ini
Zikir yang diucapkan di kala i'tidal. Liqauli alaihi salatu wassalam idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini termasuk wajibatus sholah ya. Dan Rabbana lakal hamdu itu ada beberapa lafaz ya. Ada memang dengan lafaz Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Dan ada yang seperti dalam kitab ini, yaitu Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan terakhir adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. 4 lafaz itu warid dalam dalil yang ada ya. Dan yang ada dalam kitab ini adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu tasyahudul awwalu, yaitu tasyahud yang pertama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai akhir itu ya, sampai akhir hadis ya, atau akhir tahiyat ya. Waqad amara nabiyyu alaihi salatu wassalam al-musi'a salatahu faqala fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'inna waftarish fakhdaka al-yusra thumma tasyahhad. Juga ini didasarkan pada hadis tentang orang yang jelek sholatnya yang Nabi telah memberikan pelajaran padanya. Beliau bersabda, apabila kamu duduk di tengah sholat, maksudnya tengah sholat itu tentu di sini yang dimaksud kalau sholat rubaiyah yang 4 rakaat ya, maka tumakninahlah kamu serta hamparkanlah pahamu yang kiri, ikhtiroslah, maksudnya hamparkan paha yang kiri itu, dudukkan paha kiri itu lipatkan di atas betis yang kiri, sedang bagian telapak kaki yang kiri itu diduduki oleh pantat yang kiri, dan telapak kaki diarahkan ke kanan, menghampar ke kanan. Itu dinamakan dengan duduk iftiros. Itu iftiros. Setelah itu summa tasyahud, kemudian tasahudlah. Tasahud yang disebut di sini adalah tasahud awal, bukan tasahud asani, bukan pula tasahud al-akhir. Karena tasahud akhir itu duduknya mutawarikan, tawaruk. Ini duduknya tasahud. Duduk tasahud ini pula yang berlaku duduk di antara 2 sujud ya. Dan hukum dari tasahudnya di sini dijelaskan adalah wajib. Tasahudnya di sini wajib. Nah, kemudian at-tasbih fi ruku' wa sujud. Tasbih di ruku' dan sujud itu menurut dari mu'alif di sini adalah wajib ya, termasuk kewajiban sholat. Di hadis si Uqbah ibni Amir qala lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah alaihi salatu wassalam ija'aluha fi kulli ruku'ikum ya, fi ruku'ikum. Lama nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ija'aluha fi sujudikum.
Didasarkan pada hadis Uqbah bin Amir, beliau berkata tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka beliau bersabda, Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah oleh kamu sekalian ya tasbih itu di dalam rukuk-rukuk kalian. Kan fasabbih bismi rabbikal azim itu perintah bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabbmu zat yang maha agung. Fasabbih bismi rabbikal azim, jadikanlah itu di dalam rukuk kalian. Tatkala turun ayat fasabbih atau sabbih isma rabbikal a'la, ya sabbih isma rabbikal a'la, Allah Subhanahu wa taala tatkala turun ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah tasbih dengan meninggikan Rabb Allahu Azza wa Jal itu dijadikan dalam sujud, jadikanlah itu dalam sujud kalian. Makanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim dalam rukuk, subhana rabbiyal a'la dalam sujud, itu hukumnya wajib. Sebagian ulama berpandangan hukumnya tidak wajib, tapi sunat. Tapi sebagian ulama berpandangan wajib seperti penulis kitab ini, dan ini pendapat yang cukup kuat ya. Dan ukuran minimalnya di dalam menunaikan kewajiban ini adalah 1 kali gitu. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau dia baca lebih daripada 1 kali, terutama adalah 3 kali atau yang lebih, maka itu menjadi hukumnya kelebihan tersebut sebagai kemustahaban atau kesunatan. Ya. Makanya tasbih seperti subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu dimasukkan di dalam kitab ini pada sunanul qauliyah, perkara hukum yang sifatnya sunat ucapan, qaul, doa ya, karena ada tambahan setelah tasbih ya, bahkan ada tahmid di situ. Setelah tasbih itu ada tambahan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ya, Allahumma ighfirli, ada permintaan ampun ya. Tapi apakah tasbih itu misalnya tidak dibaca subhana rabbiyal azim, tidak membaca subhana rabbiyal a'la, dia cukup membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, bagaimana? Makanya dalam hal ini mencukupi nah, karena di situ yang menjadi ukuran kewajibannya paling minimal itu tasbihnya ya, tasbihnya. Makanya dikatakan at-tasbih fi ruku' wa sujud. Nah, pada waktu dia mengucapkan subhanaka itu tasbih, walaupun tidak disebutkan pakai al-azim, tidak pula disebutkan pakai al-a'la ya. Tapi subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Dan juga di situ ada tambahan setelah itu, Allahumma rabbana wa bihamdika, wahai Allah Rabb kami, dan pujian itu untukmu. Baru kemudian dia bisa
menambah dengan yang lainnya. Menambah di situ ada pembahasan kalau sujud seperti doa, ya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa di rukuk itu tidak terlarang untuk berdoa. Tidak terlarang untuk berdoa. Kemudian wahada al-amru lil ijabi li istima'i amrillahi wa amri rasulihi alaihi salatu wassalam wa burudihi min fi'lin nabi alaihi salatu wassalam. Perintah di sini yaitu ij'aluha fi ruku'ikum, yaitu pada ayat fasabih bismi rabbikal azim sehingga menjadi subhana rabbiyal azim. Juga pada ayat sabbihisma rabbikal a'la Nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum. Ini perintah ini menunjukkan wajibnya karena terkumpul di situ perintah Allah seperti fasabbih bismi rabbikal azim, itu kan perintah Allah. Sabbihisma rabbikal a'la itu juga perintah Allah. Ya. Itu terkumpul perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana perintah Nabi pada apa? Is'aluha fi ruku'ikum is'aluha fi sujudikum. Dan juga waridnya hal ini, ya, warid di dalam nas termasuk dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya di sini tentang bertasbih di kala ruku, di kala sujud, ini ada datang dari perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga praktek Nabi. Kemudian yang menguatkan tentang wajibnya pula adalah sabda Nabi ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan fa ruku'u fa'addimu fihi rabb azza wa jalla wa lihada apan wa amma sujud fastahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Nah, yang menguatkan hal tersebut adalah sabda Nabi, ketahuilah sungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud. Adapun ruku, agungkanlah di dalam ruku itu Rabb Azza wa Jal. Mengagungkan di situ maknanya adalah dengan bertasbih menyebut keagungan Allah. Subhana rabbiyal azim. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena itu tempat atau keadaan yang diharapkan an yustajaba lakum, kalian akan diijabahi doa-doanya. Nah, juga wa an Hudzaifah annahu sami'a Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul idza raka'a. An Hudzaifah sami'a Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul idza raka'a subhanallahil azim subhana rabbiyal azim salasa maratin wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa maratin. Ini dalam hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bahwa sahih bisa wahid. Dia sahih dengan ada sahid-sahidnya. Dari Hudzaifah bahasanya beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam berucap ketika ruku, subhana rabbiyal azim 3 kali. Dan apabila beliau sujud, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa hunaka siyagun
akharu litasbih wa dzikri fi ruku' wa sujud, ya. Tati fisunanil qauliyah. Dan di sana juga ada bentuk-bentuk yang lain untuk tasbih, ya. Demikian pula bentuk zikir di kala ruku dan sujud, ya, yang mana itu akan datang, artinya di tempat lain datang tasbih tersebut, ya, dan bentuk-bentuk lain itu pada sunnah-sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah qauliyah itu adalah apa yang berlaku pada hukum sunat di dalam sholat yang berupa ucapan. Sebentar ya, sebentar. Tunggu sebentar aja. Kita lanjutkan. Selesai pembahasan dari wajibatus sholah, kita menginjak pada sunanus sholah, berbagai perkara kesunatan dalam sholat. Wahiyya kismani qauliyah wa fi'liyah. Wahiyya, sunnah-sunnah sholat itu wahiyya dia ada dua macam, dua bagian. Yang qauliyah yang sifatnya ucapan dan ya sifatnya fi'liyah, perbuatan. Pertama yang kita bahas adalah as-sunanul qauliyatu, sunat-sunat yang sifatnya ucapan. Yang pertama adalah al-qira'atu ba'dal fatihah, itu membaca surat setelah al-fatihah, atau membaca berapa ayat dari ayat Al-Quran setelah al-fatihah. Fatusannu qira'atu suratin firaqatainil ulayaini ba'dal fatihati bi ijma'il ulama. Wa kadzalika tusannu qira'atuha ahyanan bi tsalitsah warabiyah. Disunatkan untuk membaca surat di 2 rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula disunatkan untuk membaca kadang-kadang saja di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Berapa dalil yang ada dalam perkara ini? Fan Abi Qatadah qala, karena Nabi alaihi salatu wasallam yaqra'u fi raq'ataini al-ulayaini minadz-zuhri wal asri bi Fatihatil kitab wa suratan wa yusmi'una al-ayata ahyanan yaqra'u fi raq'atainil akhirataini bi Fatihatil kitab. Itu dalil yang pertama. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh Nabi. Dari Abi Qatadah, dia berkata biasa Nabi alaihi salatu wasallam baca di 2 rakaat yang pertama, ya, pada sholat zuhur dan sholat asar itu baca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan juga surat, ya, 1 surat. Kemudian beliau kadang memperdengarkan kepada kami kadang-kadang yang dibacanya, mau Al-Fatihahnya ataupun suratnya tadi, di rakaat yang pertama dan kedua. Dan beliau membaca pada 2 rakaat yang terakhir itu Fatihatul Kitab saja.
Itu kebanyakan yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ada riwayat yang lain dari Abi Sa'id ana Nabi alaihi salatu wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi raq'atainil ulayaini fi kulli raq'atin qadra salasina ayatan wa fil ukhrayaini qadra khamsina asyara ayatan al-hadis. Di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau membaca di sholat duhur di sholat duhur di 2 rakaat awal. Pada setiap rakaatnya itu beliau baca ukuran 30 ayat. Ada 2 rakaat awal, dan pada 2 rakaat yang lainnya yang ukhroya ini ya, itu beliau membaca qadra khamsa asyarata ayatan, seukuran 15 ayat al-hadis. Itu menunjukkan bahwa kalau ukuran 15 ayat kan kita tahu bahwa Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Kalau sampai 15 ayat berarti ada yang lebih dari Al-Fatihah. Kalau di 2 rakaat awal itu 30 ayat, dimaklumi berarti ada sekitar 23 ayat. Itu adalah yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam surat setelah atau ayat setelah Al-Fatihah. Tapi kalau kemudian pada 2 rakaat yang terakhir, yaitu maksudnya rakaat ketiga dan rakaat keempat, seukuran 15 ayat, berarti 7 ayat selain Al-Fatihah atau setelah Al-Fatihah. Nah, karena itu memang kadang dilakukan oleh Nabi ya, menunjukkan disyariatkannya untuk membaca selain membaca surat ataupun ayat selain Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir di dalam sholat. Tapi ini hanya kadang-kadang saja. Wa yustafadu minal hadisi sabiq aidan annahu yustahabu an takuna al-qira'atu fil ulayaini aktsara minal qira'ati fil ukhrayaini. Dan juga bisa diambil faedah dari hadis yang telah berlalu tersebut, bahasanya dimustahabkan untuk orang yang membaca di 2 rakaat yang pertama baca surat setelah Al-Fatihah itu lebih banyak dibandingkan pada bacaan 2 rakaat yang terakhir, kedua rakaat yang lainnya ya. Nah, kemudian wa yustahabu kadzalika tartilul qiraah wa tadabburuha bil isma'. Dimustahabkan pula untuk tartil dalam bacaan dan tadabur, merenungi, memahami apa yang ada dalam ayat tersebut bil ijma'. Ini dengan kesepakatan ulama. Sementara wa yukrahu al-ifratu fil isra fil qiraah bil isma'. Dan juga dimakruhkan untuk berlebih-lebihan ya, dengan tergesa-gesa, dengan banter bacaannya ya di dalam qiraah. Ini menurut kesepakatan, karena Allah berfirman warattilil qur'ana tartila, dan benar-benar bacalah Al-Quran itu dengan tartil ya, tartil. Nah, sehingga dari bacaan itu bisa diketahui setiap hurufnya, dari makhrajnya, dari sifat-sifatnya ya, bacaan yang sempurna ya.
Nah, tentang bacaan itu sendiri ya, nanti ada pembahasan seputar masalah makhorijul huruf, sifatul huruf, makhrajnya huruf, sifat-sifatnya huruf. Nah, ini dibutuhkan pelajaran tersendiri ya. Ya, tadi itu ada sempat pertanyaan ya, mana yang lebih utama antara menjadi imam karena bacaannya bagus atau dia tidak menjadi imam gitu. Secara hukum asal kalau orang itu punya kemampuan ya lebih utama untuk dia menjadi imam gitu. Dia punya kemampuan dan memang dia yang terbaik bacaannya gitu, secara asal itu. Karena Nabi merintahkan untuk menjadi imam itu yang akro ya, paling bagus bacaannya, akro hukum fi kitabillah, yang paling akro diantara kalian tentang kitabullah, bacaannya paling bagus ya. Cuma kan yang dimaksud dengan akro di situ itu bukan kemudian orangnya itu lagunya bagus, bukan itu dan dianggap demikian. Karena di dalam bacaan itu sendiri ada hukum-hukum bacaan, sehingga yang lebih ditekankan adalah tartilnya, tentang tajwidnya, mujawadnya, di dalam dia di bacaannya itu ditajwidkan padanya. Itu bagi pembacanya berarti dia seorang mujawid, orang yang dia bisa mentajwidkan dengan bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, yang kadang manusia tersalah dalam sikap seperti ini adalah orang kalau ada bacaannya sudah bagus, indah didengar itu kemudian dianggap memang terbagus secara bacaan. Nah, itu tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Artinya di dalam perkara seperti itu dikatakan dia memang bacaannya bagus, itu dia berguru, Makanya kalau didapati di masa Nabiullah Muhammad SAW, kalau ingin membaca bagus bacaan Al-Quran ya Nabi menganjurkan untuk belajar kepada Abdullah bin Mas'ud misalnya ya. Dan memang bacaan Abdullah bin Mas'ud itu seperti waktu bacaan Al-Quran diturunkan ya, sehingga Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi untuk memperdengarkan bacaan Qur'annya di hadapan Nabi. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud minta udzur karena Nabi kan mosok mendengarkan, kan beliau sendiri membaca lebih fasih gitu. Tapi Nabi pengen mendengar. Dan ternyata begitu diperdengarkan bacaan Al-Qur'an dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sudah menangis waktu itu, menunjukkan memang bacaan Abdullah bin Mas'ud itu sangat indah dan juga bisa didengar, itu mudah untuk ditadaburi. Dan Abdullah bin Mas'ud seperti itu kan berguru kepada Nabi gitu. Hari ini kan ada orang mendengarkan murotal dan tiru-tiru murotal gitu. Ya tidak seperti itu, hendaknya dia berguru pada seorang guru. Karena yang bisa menilai itu ya orang yang ahli. Makanya ada yang sudah punya hafalan bagus gitu. Saya masih ingat dulu itu ada salah satu teman itu hafal Quran dan memang di Indonesia sudah hafal 30 juz. Kemudian beliau berangkat ke Timur Tengah
itu mentaskhih ya dari bacaannya itu untuk mengambil riwayat dan sanad itu dia butuh waktu 3 tahun. Sudah hafal dia? Itu kan ada salah satu teman mengatakan, satu teman Ustaz, dia lama ya, padahal udah hafal itu lama. Nah waktu itu saya memberikan jawaban sebaliknya, saya komentar itu termasuk cepat 3 tahun itu, termasuk cepat ya. Karena kalau bacaan itu dinilai dengan kesempurnaan dari sisi tidak ada lahan jali dan tidak ada lahan khafi. Kalau lahan jali itu kan ya lahan khafi tidak ada, itu butuh waktu gitu, butuh waktu ya. Dulu saya masih ingat ya, ada beberapa teman itu belajar membaca dengan memang makhrajnya tepat, kemudian sifat-sifat hurufnya tepat. Itu ada satu surat bisa 2 bulan gitu, kadang ada gitu seperti itu, dan itu nggak mengherankan bagi orang yang memang mempelajari Al-Quran. Makanya ada sebagian dari penuntut ilmu ya, dia sudah hafal Al-Quran, dia maju di hadapan seorang yang ahli ya, dia beberapa lembar sudah banyak dikoreksi. Nah jadi tartil gitu, jadi berguru gitu loh. Jangan orang mengira dirinya sendiri. Yang bisa mempersaksikan tuh ya orang yang ahli gitu loh. Dulu saya pernah waktu awal belajar itu misalnya membaca alhamdu gitu. Alhamdu. Tapi ternyata waktu belajar lebih lagi itu bukan seperti itu, masih ada celah yang harusnya alhamdu, bukan alhamdu. Itu kan berarti kayak seperti ada ikhwa ya, padahal pada hukum huruf mim itu kan ketemu dal itu kan bagaimana itu enggak ada pembahasan itu ikhwa, tapi nyatanya waktu baca bukan alhamdu tapi alhamdu, jadi bukan alhamdu tapi alhamdu ya. Itu salah satunya gitu. Walaupun pembahasan itu ada pembahasan yang lebih diperdalam ya tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam ya. Yang paling penting dia belajar berguru sampai makanya kalau di Saudi itu orang mau menjadi imam itu kan disyaratkan dia harus setoran Quran dengan Syekh Fulan gitu, itu baru kemudian boleh. Karena orang-orang yang punya posisi di tengah umat itu mesti dipersaksikan dulu kemampuannya. Jangan kemudian hanya langsung ya, dengan anggapan-anggapan. Dulu Zaid bin Sabit umur 11 tahun itu, beliau sudah punya hafalan sekian, pokoknya antara berapa sekian, antara 10 sampai 20 berapa gitu, saya agak lupa ya, 18 atau 17. Tapi waktu itu ayat yang turun belum, atau Al-Quran belum semua, sehingga hafalan Zaid bin Sabit umur 11 itu sudah sangat menonjol sekali waktu 11 tahun itu. Itu sengaja para sahabat menghadirkan Zaid bin Sabit itu untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah langsung. Artinya Zaid bin Sabit itu sebenarnya sudah belajar kepada yang lainnya, sahabat-sahabat lainnya gitu. Kan memang sebelum Nabi datang ke Madinah itu kan Musa bin Umair sudah diutus, Abdullah ibnu Umi Maktum sudah ada di sana kan gitu ya. Bahkan waktu itu Bilal, kemudian Umar, sampai pada 20 orang pertama berada di Madinah kan sudah ngajari Al-Quran waktu itu.
begitu Nabi datang ke Madinah, Zaid bin Sabit sudah punya hafalan gitu. Maka para sahabat yang senior-senior yang termasuk yang ngajari Abdullah bin Zaid bin Sabit itu ingin mempersaksikan bacaan Zaid bin Sabit di hadapan Nabi gitu. Waktu Zaid bin Sabit membaca Al-Quran disaksikan Nabi alaihi salatu wassalam, itu Nabi seneng gitu loh dan takjub gitu loh. Kemudian Nabi meminta untuk Zaid bin Sabit belajar bahasa gitu, 2 bahasa untuk kemudian menjadi sekretaris Rasulullah. Kalian bayangkan sekretaris Rasulullah dalam umur yang masih sangat muda. Ini kedudukan kalau di kepresidenan sekretaris negara, Menseknek, Menteri Sekretaris Negara, kan gitu, nggak sembarangan itu. Makanya kalau di beberapa tempat, selalunya di Saudi itu kalau ada yang seperti ini kan dipersaksikan raja, dipersaksikan ulama gitu. Karena walaupun masih kecil ini calon pemegang urusan umat gitu. Maka tradisi-tradisi kayak baca Quran, dia sudah belajar pinter, itu pada waktu dipersaksikan orang-orang yang punya kedudukan mempersaksikan orang yang punya kompetensi mempersaksikan dia membaca di situ kan bisa grogi gitu. Bisa grogian. Nah itu mentalnya Masya Allah, walaupun masih kecil itu. Jadi seperti itu ya. Nah jelas berguru, pentingnya berguru. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini aja yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan. Karena waktu tidak mencukupi. Nah, ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.